Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 yang berkata demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kekecewaan adalah salah satu emosi yang tidak terhindarkan dalam kehidupan. Kita merasa kecewa ketika harapan tidak terpenuhi, ketika mungkin orang yang kita percayai mengkhianati kita, atau ketika keadaan hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam kekecewaan, hati kita sering terasa berat dan penuh pertanyaan. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki tempat untuk membawa kekecewaan kita, yaitu kepada Tuhan. Ayat renungan kita memberi penghiburan yang luar biasa. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini berarti bahwa kekecewaan kita tidak luput dari perhatian Tuhan. Dia memahami rasa sakit yang kita rasakan, dan Dia sangat peduli. Ketika kita merasa sendirian dalam kekecewaan, kita bisa mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang mendengar setiap doa, termasuk doa yang diucapkan di tengah air mata. Dalam Alkitab kita melihat banyak tokoh yang juga mengalami kekecewaan, seperti Nabi Elia yang merasa begitu kecewa dan putus asa, hingga ia meminta Tuhan mengambil nyawanya. Namun Tuhan tidak membiarkan Elia tinggal dalam kekecewaannya. Dia mengutus malaikat untuk memberikan makanan dan kekuatan kepada Elia, dan kemudian berbicara kepadanya dalam kelembutan angin sepoi-sepoi. Tuhan tidak hanya mengerti kekecewaan kita, tetapi Dia juga menyediakan apa yang kita butuhkan untuk bangkit kembali. Salah satu cara mengatasi kekecewaan adalah dengan membawa segala beban kita kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika kita membawa kekecewaan kita kepada Tuhan, Tuhan menggantinya dengan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Kekecewaan juga mengajarkan kita untuk meletakkan harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau keadaan. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Dia setia dan rencananya selalu baik bagi kita. Kekecewaan dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Roma pasal 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kekecewaan mungkin menyakitkan, tetapi Tuhan dapat menggunakannya untuk mendekatkan kita kepadanya, mengajar kita untuk berserah, dan mempersiapkan kita untuk berkat yang lebih besar di masa depan. Kesimpulan renungan pada malam hari ini. Kekecewaan adalah bagian dari hidup, tetapi kita tidak perlu tinggal dalam kekecewaan itu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang mendekap hati kita yang patah dan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan membawa beban kita kepada Tuhan, menaruh harapan kepadanya, dan percaya pada rencananya, kita dapat mengatasi kekecewaan dengan iman dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Allah yang kudus, Allah di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Di tengah kekecewaan, ajar kami untuk selalu datang kepadamu dan percaya pada rencana-Mu yang sempurna. Berikan kami kekuatan untuk bangkit dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu.
Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.